Baik, selamat malam buat semuanya. Kesempatan malam ini saya akan bahas terkait dengan lingkaran, persamaan lingkaran yang kedua. Yang pertama yang harus Anda kuasai adalah pada saat ada suatu lingkaran diketahui pusat ya. Jika diketahui pusatnya adalah A, B, kemudian diketahui jari-jarinya ya. Jari-jarinya adalah R, maka persamaan lingkaran itu dituliskan dengan X min A kuadrat ditambah dengan Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, ini adalah konsep membuat persamaan lingkaran. Jadi lingkaran itu bisa dijawab jika ada pusat dan jari-jarinya. Ini kalau dikuasai berarti bisa. Nah, sekarang soal ini andai kata ini dijabarkan, maka penjabarannya adalah menjadi X kuadrat min 2AX ditambah dengan A kuadrat ditambah dengan Y kuadrat min 2BY ditambah B kuadrat sama dengan R kuadrat. Ini andai kata saya lanjutkan, saya jadikan 1, maka menjadi X kuadrat Y kuadrat min 2AX min 2BY ya, ditambah dengan A kuadrat B kuadrat min R kuadrat sama dengan 0. Nanti akhirnya dikata mau dibuat bentuk persamaan, ini yang disebut dengan X kuadrat Y kuadrat ya. Ini menjadi plus AX begitu, ini jadi bentuk umumnya ya. Plus BY. Nah, ini merupakan C-nya ya. Ini merupakan C-nya. Jadi bentuk persamaannya menjadi X kuadrat Y kuadrat plus AX plus BY plus C. Tapi pada prinsipnya membuat persamaan lingkaran itu yang terpenting adalah ada pusat dan jari-jari, masukkan ke persamaan ini, sudah selesai. Namun untuk mencari jari-jari ada 4 cara yang wajib dikuasai. Yang pertama adalah mencari jarak titik terhadap titik ya. Jarak titik terhadap titik. Maka jaraknya adalah akar dari selisih X-nya dikuadratkan sama selisih Y dikuadratkan. Yang kedua, kalau lingkarannya menyinggung garis, maka harus tahu jarak titik terhadap garis. Caranya bagaimana? Caranya harga mutlak akar ya. Akar dari ini dikuadratin ya. B-nya dikuadratin, terus titiknya ini dimasukin ke persamaan ini ya. Kemudian berikutnya adalah mencari jari-jari kalau menyinggung sumbu X ya. Di video pertama sudah saya sampaikan, tapi ini saya ulang kembali. Ini adalah jari-jarinya. Kalau dia punya pusat A, B, maka jari-jarinya yang segini berarti yang B. Kalau dia punya pusat A, B, berarti yang dimaksud jari-jari yang ini ya. Ini adalah karena dia menyinggung sumbu Y. Jadi kalau saya sampaikan ini kalau menyinggung ya. Dan ini kasusnya kalau menyinggung sumbu X. Kalau di sini kasusnya jika menyinggung sumbu Y, maka jari-jarinya sepanjang R. Kalau ini jari-jarinya sepanjang B. Jadi 4 konsep dikuasai. Kita praktekkan sekarang. Suatu persamaan lingkaran berpusat. Loh, ini sudah ada pusatnya. Maka persamaannya sudah selesai. Karena tinggal X min 5 kuadrat ditambah dengan Y min 2 kuadrat gitu ya. Sama dengan R kuadrat. Bagaimana mencari R? Ini kasusnya adalah ada suatu lingkaran gitu ya. Dia punya titik pusat, pusatnya 5,2. Kemudian dia melalui titik ya. Titiknya katakan 6,3. Nah, di sini merupakan jari-jarinya. Jari-jari di sini adalah jarak antara X ke Y ya. Berarti 6 dikurang 5 itu adalah jarak XX-nya. 6 kurang 5 kuadrat
dikurangi dengan 3 dikurang 2 kuadrat. Maka Anda akan dapatkan 6 kurang 5 itu 1 kuadrat 1, 3 kurang 2 1 kuadrat 1. Sehingga R-nya ketemu akar 2. Dari persamaan ini bisa masuk ke sini ya. Ini maka didapatkan di sini adalah akar 2 dikuadratkan jadi 2. Berarti andai kata saya uraikan menjadi X kuadrat min 10X ditambah dengan 25 ditambah dengan Y kuadrat min 4Y plus 4 sama dengan 2. Andai kata saya jadikan 1 menjadi X kuadrat ditambah dengan Y kuadrat min 10X min 4Y 25 ditambah 4 berarti 29. 29 saya kurang 2 maka menghasilkan 27. Maka yang plus 27 jawabannya adalah yang A. Tetapi sekali lagi ini adalah mencari jarak titik terhadap garis ya, jarak titik terhadap titik tadi ya, titik pusat dan dia melalui. Tapi pada saat Anda ketemu soal yang sama bentuknya semacam ini, Anda bisa menggunakan cara yang kedua ya. Kalau Anda menggunakan cara yang kedua, ini tadi ada 7-nya ya. Ini kalau menggunakan cara yang kedua, kamu cukup lihat di sini. Bentuk yang tengah ini menandakan pusatnya. Berarti kalau 10,4 ini adalah pusatnya 5,2. Ini pusatnya, jadi ini separuhnya ya tandanya ya. 5,2 di sini berarti 2,-1. Ini pusatnya min 2,1. Ini pusatnya 2,1. Yang diinginkan berpusat 5,2. 5,2 berarti tidak di C, tidak di E, tidak di D. Berarti jawaban tinggal 2. Karena tinggal 2, ada kata-kata melalui ya. Melalui itu boleh langsung kita masukkan ya. Ini kita masukkan ke persamaan ya. Ini kita masukkan ke persamaan. Nah, yang cocok merupakan jawabannya. X-nya 6 ya, kalau dikuadratin menjadi 36. Ditambah 3 kuadrat 9. 6 kali ini jadi 60. Min 4 kali 3 12. Ditambah dengan 27. Wah, ternyata nilainya 0. Maka jawaban yang A. Itu kalau langsung ya. Jadi kalau ada kata-kata melalui, maka langsung dimasukkan ke jawaban yang cocok jawabannya ya. Ini sambil Anda lihat bahwa kalau ini 5, 2, ini plus, maka pusatnya min. Nah, itu yang harus dibiasakan. Harus dipahami. Saya ulang lagi, saya berikan contoh yang lain. Saya punya soal X kuadrat, Y kuadrat ditambah dengan 8X min 4Y ditambah dengan 4 sama dengan 0. Jika ditanyakan pusatnya, bagaimana pusatnya? Maka pusatnya adalah plus itu jadi min. 8 itu 4. Kalau min maka menjadi plus, 4 jadi 2. Itu pusatnya. Bagaimana mencari jari-jarinya? Jari-jarinya adalah akar. Pusatnya dikuadratin. 16 ini dikuadratin ya. Ini dikuadratin jadi 4. Tapi saya kurangi dengan C-nya. C-nya adalah yang ini menjadi C-nya. Ya, C-nya 4. Maka kita dapatkan akar 16 adalah 4. Maka lingkaran ini punya jari-jari sama dengan 4. Saya akan lanjutkan kembali soal selanjutnya. Diketahui titik A dan B persamaan lingkaran AB ujung-ujung diameter. Saya berikan ilustrasi, ada suatu lingkaran ya, di mana ujung-ujungnya ini ya, ini merupakan diameter ya. Ujungnya A, ini adalah ujungnya B. Sedangkan ingat, lingkaran itu butuh pusat. Maka untuk mencari pusat, langkahnya ujung-ujungnya saya tambahkan, saya bagi 2. Kalau ujungnya saya tambahkan, A-nya tadi min 35, B-nya tadi 1 min 1. Hasilnya saya bagi 2. Maka akan kita dapatkan min 3 tambah 1 min 2 dibagi 2 jadi min 1. 5 tambah min 1 4 bagi 2 jadi 2.
kita dapat kesimpulan berarti pusatnya itu adalah min 1,2. Karena di sini sudah kita dapatkan min 1,2. Sedangkan salah satu titiknya A adalah min 3,5. Maka kita bisa mencari jari-jarinya. Ini dengan cara apa? Jari-jarinya boleh kita cari jarak titik terhadap titik. Ya berarti akar selisihnya X. Selisihnya X itu berarti min 3 dikurangi min 1 dikuadratkan. Selisihnya berarti 5 dikurangi 2 dikuadratkan. Maka kita dapatkan ya, min 3 min 1 itu min 2, kuadrat jadi 4. 5 kurang 2, 3, kuadrat jadi 9. Berarti kita dapatkan jari-jarinya adalah akar 13. Kita udah punya pusatnya, sudah punya jari-jarinya. Kalau kita pengen jawab langsung, itu bisa kita ketahui karena pusatnya min 1,2. Kalau yang ini pusatnya min 1, min 2 ya. Yang dilihat yang tengah ini diambil separuhnya. Ini min 1,2. Ini pusatnya min 1,2. Ini pusatnya 1, min 2. 1, min 2. Nah yang kita inginkan min 1,2. Kalau min 1,2 maka jawaban kalau enggak B, jawaban yang C. Nah berarti yang lainnya bukan kan? Nah bagaimana untuk melanjutkan? Tinggal 2 jawaban, kita udah tahu jari-jarinya. Nah ngecek jari-jarinya itu mudah. Pusatnya dikuadratkan dikurangi C-nya. C-nya yang ini. Jadi kita tinggal mencari B atau C. Maka gunakan konsep mencari jari-jari juga boleh. Akar pusat kuadrat dikurangi C. Kita tahu pusatnya min 1,2. Kalau dikuadratin menjadi 1 ditambah 4 dikurangi C. Kira-kira C yang mana yang nanti akan memberikan angka 13? Ini yang menghasilkan akar 13. Tentunya C-nya yang kita ambil adalah yang negatif 8. Ya, jadi kalau negatif 8 nanti akan menghasilkan 13. Maka jawabannya adalah yang B. Jadi C-nya yang negatif 8. Tetapi jika hal ini sudah sampai sini, maka persamaan lingkaran itu bisa dibentuk menjadi X min 1. Ya, jadi X plus 1 kuadrat Y min 2 kuadrat sama dengan akar 13 kuadrat. Nah ini andai kata dilanjutkan maka akan berikan jawaban yang B. Nih, saya akan lanjutkan di soal selanjutnya. Persamaan lingkaran yang berpusat di 2,3 ya. Kalau ini saya gambarkan begini ya. Ini ada suatu lingkaran, kemudian disinggung oleh suatu garis. Namanya garisnya tadi adalah 3X ditambah dengan 4Y ditambah 2 sama dengan 0. Sedangkan pusatnya sudah ada 2,3. Ini kita tinggal nyari jari-jarinya. Kalau kita mau menebak langsung, kita tahu pusatnya plus-plus. Maka persamaan ini harus yang dicari yang min-min. Wah, yang dicari yang min-min. Mana yang min-min? Oh, berarti yang C ya. Plus-plus berarti ini yang min-min. Oh ya. Yang C sudah selesai. Tetapi tentunya persamaan mau kita buat kalau pakai cara ya X min 2 kuadrat ditambah dengan Y min 3 kuadrat sama dengan R kuadrat. Bagaimana mencari R-nya? Mencari R-nya adalah jarak titik ini terhadap garis ini. Caranya bagaimana? Akar ya. 3 dikuadratin jadi 9. Jadi ini kalau saya kuadratin jadi 9, 4 dikuadratin maka menjadi 16. Kemudian yang atas kita masukkan ya. Ini titik ini kita masukkan ke sini ya. Maka 3 kali 2 jadi 6. 4 kali 3 menjadi 12 ditambah 2. Kalau kita hitung maka yang atas itu adalah 20, yang bawah akar 25, 5. Maka kita dapatkan jari-jarinya adalah 4. Maka R kuadrat di sini bernilai 16.
Andai kata ini saya akan lanjutkan persamaannya menjadi X kuadrat min 4X ditambah 4 ditambah dengan Y kuadrat min 6Y ditambah 9. Sehingga andai kata saya lanjutkan X kuadrat Y kuadrat min 4X min 6Y, 4 tambah 9 adalah 13 dikurangi 16 maka negatif 3. Maka jawabannya adalah yang C, ya. Itu adalah bagian membuat suatu persamaan lingkaran. Nah, sekarang ada contoh soal yang berbeda. Misalkan di sini ada variasi-variasi, ya. Ada suatu lingkaran yang menyinggung sumbu X, ya, di titik 3,0. Ini kalau saya gambarkan begini. Ada suatu lingkaran, ya. Ini ada suatu lingkaran, saya gambarkan. Ini lingkaran. Lingkaran ini menyinggung sumbu X. Nah, menyinggung sumbu X, katakan ini sumbu X. Ini adalah sumbu X-nya, ya. Kemudian menyinggung juga garis, ya. Kita tahu ini adalah sumbu Y, garis Y X akar 3, ya. Jadi kalau ini merupakan sumbu Y, ini saya hapus dulu. Oke. Ini merupakan sumbu Y. Nah, yang dimaksud garis Y X akar 3 itu adalah suatu garis Y dengan gradien akar 3X. Di sini adalah akar 3 itu bagian dari namanya gradien, ya. Gradien itu senilai dengan tangen sudut yang memberikan nilai akar 3. Nah, alfanya adalah 60 derajat. Nah, 60 derajat, maka di sini adalah 60 derajat. Kita tahu pusatnya di tengah. Tak tarik ke sini, ini namanya jari-jari. Saya tarik ke sini, ini juga namanya jari-jari. Jari-jari ini sama, maka akan menjadi sebuah layang-layang. Dan kita dapatkan persamaannya, kalau tak tarik tengah, maka sudutnya di sini adalah 30 derajat, ini pun juga 30 derajat. Nah, apa yang harus kita lakukan untuk mencari jari-jari, ya? Untuk mencari jari-jari, maka yang kamu harus lakukan, kita ingat tangan, ya. Namanya tangan 30 derajat, kita pandang ini, ya. Tangan 30 derajat itu tandesa, ya. Depan bagi samping. Siapa depan? R. Jari-jarinya, ya, R-nya. Siapa sampingnya? Karena tadi menyinggung di titik 3,0, maka dipastikan panjangnya adalah 3. Depan samping. Dan kita tahu bahwa tangan 30 itu senilai dengan akar 3/3. Maka bisa disimpulkan dari sini bahwa lingkaran itu berjari-jari akar 3. Maka pertanyaan soal ini karena yang ditanyakan jari-jari, maka jawabannya adalah akar 3. Tetapi jika pertanyaan itu bukan jari-jari, yang tanyakan pusatnya, maka Anda pun juga tahu kenapa dia menyinggung sumbu X. Berarti jari-jarinya yang ini. Siapa ini? R, ya. R-nya adalah akar 3. Sehingga di sini ada jadinya akar 3. Sehingga bisa disimpulkan pusatnya, nih ya, kalau ditanyakan pusat, maka pusatnya menjadi 3 akar 3. Ini adalah pusat lingkaran tadi dengan jari-jari akar 3. Jika terpaksa diminta untuk membuat persamaan lingkarannya, maka cukup jadinya X min 3 kuadrat ditambah dengan Y min akar 3 kuadrat sama dengan jari-jarinya akar 3 kuadrat. Nah, ini ya. Ini persamaan lingkarannya. Baik, sementara sampai di sini, lanjutkan di video selanjutnya terkait dengan garis singgung
lingkaran. Sukses selalu buat kalian semuanya. Amin.